I always understood that there really was no difference between me and the audience. At times, I might have had better shoes, but at the core of what really matters, that we are the same. And you know how I know that? Because all of us are seeking the same thing. You're here at this fabulous school, and we'll go out into the world and each pursue. Saya selalu mengerti bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara saya dengan semua yang hadir di sini. Kadang-kadang yang terlihat, saya mungkin memiliki sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi pada intinya, apa yang benar-benar penting adalah bahwa kita semua mencari sesuatu yang sama. Dan apakah Anda ingin mengetahui bagaimana saya mengetahui hal ini? Karena kita semua mencari hal yang sama. Anda berada di sini, di sekolah ini, yang dengan pengalaman yang luar biasa. Kita akan pergi ke dunia luar masing-masing. Based upon what you believe your talents are. Mengejar apa yang Anda yakini sebagai talenta dan kekuatan Anda. What your skills are, maybe your gifts are, but you're seeking the same thing. Mencari sesuatu yang menjadi keahlian Anda, menjadi berkah yang diberikan kepada Anda. Tapi pada intinya kita mencari sesuatu yang sama. Setiap orang ingin memenuhi. Everybody wants to fulfill the highest, truest expression of yourself as a human being. That's what you're looking for. Ekspektasi tertinggi dari setiap manusia ketika ia ingin menjadi seseorang atau sesuatu. Itu yang sebenarnya kita cari. The highest, truest expression of yourself is Keyakinan tertinggi Anda sebagai manusia. human being. And because I understand that if you're working in a bakery and that's where you. Dan karena saya mengerti, misalkan ketika Anda bekerja di sebuah toko kue, you want to be, and that may be what you always want. itulah apa yang sebenarnya Anda ingin selalu lakukan. To do is to bake pies for people or bake cakes for people or to offer your gift, then Untuk memanggang roti untuk seseorang, memberikan hadiah kepada seseorang. Ya, dan itu adalah Anda. Then that's for you, and there's no difference between you and me except that's your platform. Tidak ada perbedaan antara Anda dan saya kecuali satu hal, bahwa toko roti itu adalah media Anda. That's your show every day. Itu adalah pertunjukan Anda setiap hari. Sehingga pengetahuan saya mengenai hal ini. So my understanding of that has allowed me to, everyone. To reach. Telah membiarkan saya mengenal dan menjangkau banyak orang. Everyone, and there's no way that you wouldn't. Dan menurut saya Anda tidak mungkin tidak bisa melakukannya karena itu adalah yang saya rasakan. Because that's what I truly feel. The way through the challenge is to get still and ask yourself what is. Satu-satunya cara untuk melewati setiap tantangan adalah tetap berdiri tegak dan tanyakan pada diri Anda sendiri langkah apa yang tepat untuk dilakukan. Is the next right move. Not think about, oh, I got all of this stuff. What is the next right? Jangan pernah berpikir bahwa saya telah mendapatkan semuanya, tetapi pikirkan apa langkah terbaik selanjutnya. Right move. And then from that space, make the next right move. And then dari tempat dan keyakinan itulah
buat sebuah langkah yang baik, next right langkah move, yang benar. and not to be overwhelmed by it because you know your life is bigger than. Jangan selalu terlena dengan itu semua karena hidupmu jauh lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan pada momen tersebut. In that one moment, you know you're not defined by what somebody says is a failure for you. Kamu tidak didefinisikan hanya ketika seseorang mengatakan bahwa ada kegagalan yang terjadi pada dirimu. Karena kegagalan akan selalu ada di sana. Because failure is just there to point you in a different direction. Untuk memberi titik Anda bahwa ketika Anda melewati sebuah arah yang salah. If I leave you with nothing else, it's just know this for sure. Ketika saya meninggalkan Anda tanpa apapun yang lagi, yakini satu hal bahwa there is not one thing that has ever happened to you. Not one tidak ada satupun yang tidak pernah terjadi pada Anda, tidak ada satupun pengalaman, experience, not one encounter, tidak ada satupun krisis, not one crisis, not one joyful thing tidak ada satupun hal membahagiakan yang tidak pernah terjadi that hasn't happened just to make hanya untuk membuat Anda menjadi pribadi yang jauh lebih baik you better and help you rise. dan membantu Anda untuk tumbuh. Every single thing you're calling in, whether you know it or not, when you figure out that you are calling it in, when you actually start meditating or praying or doing or having a spiritual. Setiap hal yang Anda dalami, apapun itu, ketika Anda berdoa, bermeditasi, atau melakukan latihan-latihan spiritual lainnya, practice, which is the number one thing you need if you want to be successful in the world. You need total yang kamu butuhkan adalah sesuatu yang bisa memberimu kembali, menutrisi dirimu sendiri. something that gives back and nourishes you, regardless of what you call that. You need to Apapun, bagaimanapun kamu menyebutnya, kamu membutuhkan cara. Kamu membutuhkan caramu sendiri untuk mengisi, memenuhi gelas, memenuhi cangkir tersebut. fill your cup so that you can be so full your cup runneth over and you have enough to give to other people. Sehingga ketika cangkirmu telah penuh, maka kamu memiliki cukup untuk membagikannya kepada orang lain. If you don't fill your cup, you end up dried up. You end up tired, exhausted, and don't have enough to give to other people. You end up resentful every time somebody. Namun ketika cangkirmu tidak terisi penuh, maka kamu akan merasa lelah, bingung, stres, dan capek ketika setiap orang mengatakan padamu They ask you because your cup is empty and now they. apapun yang ingin mereka katakan karena cangkirmu sebenarnya kosong. Dan sekarang mereka menginginkan sedikit atau beberapa dari isi dari cangkir tersebut. They want some of yours. So your number one job Maka pekerjaan Anda yang pertama adalah untuk mengisi cangkir Anda is to fill your cup and make yourself lalu membuat diri Anda utuh. whole. So for me, the foundational base of empowerment, of entrepreneurship, Dan menurut saya, fondasi dari sebuah perkembangan, entah itu pengusaha atau apapun, of any kind of engagement, the foundational base fondasi dari kesuksesan saya of adalah my success, of my well-being, my wholeness, my everything is
Fondasi dari kesuksesan saya dan segala yang telah saya raih adalah mengenal siapa diri saya knowing who I am and where I come from. dan dari mana saya berasal. In my living room right now Di dalam ruang tamu saya hari ini, is a painting that I've owned now for 30 years. saya memiliki sebuah lukisan yang sudah saya miliki selama kurang lebih 30 tahun. Kalian bisa You mencarinya di can Google Google. it. It's called To the Highest Bidder. Lukisan ini disebut The Highest Bidder, And it's at the center of my house. And it's at the center of lukisannya berada tepat di tengah my rumah house because it saya actually karena ini adalah sebuah simbol is symbolic of the foundation of not the house, dari sebuah fondasi, tetapi bukan fondasi but the rumahnya, foundation for my life. The painting tapi adalah sebuah fondasi dari kehidupan saya. Lukisan ini dibuat oleh Harry Ruslan, is by Harry Roslin, who was a genre painter seorang pelukis genre in the early 20th, late 19th century. pada sekitar abad 19 sampai abad ke-20. And the painting's over 6 feet tall. Lukisannya setinggi 6 kaki ke atas And it shows a slave woman on the dan menggambarkan seorang budak wanita auction block holding her daughter's yang sedang menggenggam tangan anak perempuannya. hand. And I cannot come in the door, my front door, or Dan ketika saya melewati pintu depan rumah saya tidak bisa keluar tanpa melewati I lukisan cannot tersebut. leave without passing that painting. I am reminded of where I come from every day of my life. Saya selalu mengingat dari mana saya berasal setiap hari dalam hidup saya. And I am reminded because I never want to forget Saya selalu mengingat itu karena saya tidak pernah ingin untuk melupakannya. it. And in my library, I have a framed list Di perpustakaan saya punya beberapa figura yang menggambarkan perbudakan Afrika Amerika pada saat itu, of enslaved African American people, remember I showed you, who were held in bondage on various plantations, listed in the ledgers alongside the cows and the horses and the buggies and the other yang memiliki banyak filosofi. Ada hewan seperti binatang, kuda atau sapi, bagis dan beberapa property. properti. And I pass this list every day. Dan saya selalu melewati rentetan gambar-gambar ini setiap hari. And often I stop in front of it Dan saya seringkali berhenti di depannya and just speak their names lalu memanggil nama mereka out loud. And beserta dengan usia mereka dengan sekencang yang saya bisa. their ages. Jonas, 11 years old, $500. Jonas 11 tahun, $5.000. Sarah, 41 years old, Sarah 41 tahun, $900. $9.000. Elizabeth, 57, $800. Elizabeth 57 tahun, $8.000. And I force myself to consider the absurdity Dan saya memaksa diri saya untuk mempertimbangkan segala hal-hal janggal yang terjadi and the obscenity of prices being affixed to each one. bagaimana harga mempengaruhi setiap budak yang ada. Should they be placed up for Apakah mereka layak berada di sebuah tempat untuk diperjualbelikan? sale? And I sometimes just pause before them with a prayer, particularly Dan terkadang saya berhenti di dekat mereka sambil berdoa. Khususnya sebelum
saya harus memutuskan sebuah keputusan yang besar. Particularly before I have to make a big decision about one of my companies, or Tentang perusahaan saya, whether I move forward or whether I stay apakah saya harus pergi atau tetap berada di tempat. still. It reminds me, speaking those names out loud, Membicarakan atau mengungkapkan nama mereka dengan keras selalu Loud. mengingatkan saya not only of where I've come tidak hanya tentang dari mana saya berasal, from, but how far. tapi seberapa jauh saya harus pergi karena mereka. I have to go because of them. And it reminds me that I am Dan hal ini selalu mengingatkan saya bahwa saya tidak pernah melangkah sendirian. never alone. It reminds me of what I've come through to get through. Ini mengingatkan saya tentang segala hal yang sudah saya lalui. I say to my girls all of the time, Saya selalu mengatakan pada anak-anak perempuan saya, setiap waktu, that your real work bahwa pekerjaan utama yang harus kamu lakukan adalah untuk mencari tahu dan menemukan is to figure out where your power di mana inti atau basis kekuatanmu berasal. base is, and to work on the alignment of your Dan untuk selalu bekerja berdasarkan kepribadian yang Anda miliki personality, your gifts that you have to give, dan talenta yang harus kamu berikan with the real reason why you're here. dengan sebuah alasan yang pasti mengapa kamu berada di sini. That's the number one thing you Itu adalah pekerjaan pertama yang harus kamu lakukan. have to do, is to work on yourself and to fill your Adalah bekerja untuk dirimu sendiri, mengembangkan dirimu, dan tetap mengisi, tetap membiarkan cangkirmu untuk selalu dan tetap penuh. yourself up and keep your cup full. Keep yourself full. Now, I used to be Memenuhi dirimu sendiri. Dan sekarang saya terkadang takut akan hal itu. afraid of that. I used to be afraid, Saya takut, khususnya ketika seseorang atau beberapa orang mengatakan, particularly from people who say, "Oh, she's so full of oh, dia mengisi dirinya sendiri. herself. She's so full of herself." Dia sangat penuh, tetapi bergantung pada dirinya sendiri. And now I Dan terkadang saya malu, embrace it. I consider it a compliment tetapi saya mencoba membalikan situasinya dengan mempertimbangkan bahwa ini adalah sebuah pujian, that I am full bahwa saya berhasil memenuhi diri saya sendiri. of myself. Because you only when you're full, I'm overflowing. Bahwa ketika kamu hanya ingin akan terlihat ketika kamu benar-benar penuh. My cup runneth over. I have so much. Dan terkadang cangkir saya terlalu penuh. Saya memiliki banyak hal untuk ditawarkan dan untuk diberikan. I have so much to offer and so much to give, and I am not afraid Dan saya tidak pernah takut untuk memberikan kehormatan itu kepada diri saya sendiri. of honoring myself. You know, it's miraculous when Sangat menakjubkan ketika Anda berpikir tentang ini. you think about it. Everybody has a different talent. Setiap orang memiliki talenta yang berbeda, memiliki bakat yang berbeda. And the reason we're all so messed Dan mengapa kita semua selalu ribut up is because you're looking at everybody itu adalah karena kamu selalu mencari tahu, selalu melihat semua talenta dari semua orang yang kamu temui. else's talent and wishing you had some. Dan selalu berharap kamu memiliki talenta yang mereka miliki. Some of their talent. All the energy that you spend Seluruh energi yang kamu habiskan thinking about wishing hanya untuk berpikir, berharap
dan memiliki iri hati about being jealous of, envious of anybody tentang apapun talenta seseorang adalah sebuah energi else is energy that you're not only yang tidak hanya kamu keluarkan putting out, begitu it's going to come saja, back to you negatively, tetapi akan kembali menjadi sebuah manifestasi dari energi negatif but you're taking that away from you. yang kamu bawa pergi. All your energy should be forced on what do I Energi yang kamu habiskan harus kamu paksakan untuk berada di titik apa yang harus saya tawarkan pada dunia. have to offer? What do I have to Apa yang harus saya berikan pada dunia? give? How can I be used Bagaimana saya bisa berguna, bermanfaat in service? Because Dr. King's message seperti pesan Dr. King, of not everybody can be tidak semua orang bisa menjadi terkenal, famous, but everybody tetapi setiap orang bisa menjadi sangat luar biasa. can be great because greatness is Karena sesuatu yang luar biasa ditentukan oleh bagaimana ia bermanfaat. determined by service. And there is not a job Dan tidak ada satu pekerjaan pun in here that you can do that you don't switch the yang bisa kamu lakukan ketika kamu tidak merubah paradigma itu menjadi sebuah paradigma kebermanfaatan. paradigm to service and not make that job more fulfilling. Dan tidak membuat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang kamu lakukan untuk memenuhi dirimu. I don't care what the job is. Saya tidak peduli apapun pekerjaannya. Jika kamu mengatakan, saya seorang penyanyi, saya seorang penari, atau saya seorang artis. If you say, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an artist, I'm a teacher, I'm a nurse, Saya seorang guru, saya seorang suster, saya seorang I'm a dokter, doctor, I'm a janitor, saya seorang peneliti, atau I'm a clerk, apapun. if you say, if I look at this from, Jika kamu mengatakan, saya melihat how do I ini use this dengan cara bagaimana saya bisa bermanfaat untuk sekitar, in service to something bigger untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri saya sendiri, than myself? It no longer becomes a job. It becomes an ini tidak lagi menjadi sebuah pekerjaan biasa. Ini menjadi sesuatu yang kamu tawarkan kepada dunia. offering to the world. The first law is Hukum pertama adalah hukum ketiga dari Newton. the third law of motion in physics, which says for every action Yang mengatakan bahwa setiap there's aksi an equal and opposite reaction. akan menimbulkan reaksi. And we showed that very beautifully in The Color Purple. Dan kita harus melihat bahwa misalkan kita melihat sebuah warna ungu yang begitu indah, When Miss Seeley says to ketika Nona Sally mengatakan kepada Tuhan, Mister, everything you even try to do to me segala yang kamu coba lakukan kepada saya is already done to sudah terjadi pada dirimu sendiri. you. That is not just a rhetorical Itu bukan hanya sebuah ucapan retorikal semata, saying, that is law. tapi itu adalah hukum. Itu adalah hukum Newton 3 dari hukum fisika aksi-reaksi. That is Newton's third law of motion in physics, which says everything that Kita mengenal bahwa setiap yang pergi pasti kembali. goes out is coming back. It's just like everything that goes up is coming. Sama saja seperti setiap yang naik pasti akan turun. Coming down may take a long time to come Mungkin memerlukan waktu yang lama untuk turun, down is coming tetapi ia akan tetap turun. down. Everything that goes out is coming Setiap yang keluar pasti akan kembali. back. It's coming back. So to answer Untuk menjawab apakah kekuatan dari sebuah manifestasi dan meditasi, the power of manifestation and meditation, what meditation does apa yang dilakukan pada proses meditasi is sync you up with the source. adalah
menghubungkanmu kembali dengan sumber, dari segala sumber yang kamu miliki. What meditation does is allows you Yang dilakukan pada saat proses meditasi adalah meditasi mengizinkanmu to literally tap untuk benar-benar menyentuh kekuatan itu, into the power that created you, menyentuh segala sesuatu yang menciptakanmu, so that you are in alignment sehingga kamu menyatu bersama dengannya. with that. And so when you carry that out Dan ketika kamu membawa segala hal ini keluar, melihat dunia, into the world, everything that you do comes from the center semua yang kamu lakukan datang dari sebuah pusat pemersatuan. of that alignment that's coming from the source that we call God. Ini adalah datang dari segala sumber, dari kekuatan kita yang kita sebut Tuhan. We call divine energy, divine Kita sebut ini sebagai sebuah energi atau integritas. intelligence, whatever name you want to give it to. Apapun nama yang ingin kamu berikan pada proses itu, We call life. When you kita hanya menyebutnya satu, hidup. Ketika kamu menyatu dengan hidup, are synced up with life, life just gives to you. hidup yang selama ini diberikan untuk